Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Yang artinya, dan apabila diturunkan suatu surah, maka dia di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Dan yang dimaksud surah di sini itu apa? Ayat-ayat Allah. Bila sudah nyata ayat-ayat Allah bagi orang yang bertakwa, ia akan merasa bahagia, merasa tenang, merasa enjoy saja. Kenapa? Karena tak ada ayat satupun yang milik manusia di alam semesta ini kecuali hanya ayat-ayat Allah, ayat Sang Pencipta. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah itu? Maknanya orang-orang yang munafik kepada Tuhannya tidak percaya bahwa surah yang di dalam dirinya apapun yang dilakukannya itu adalah surah-surah Allah. Surah-surah uripe Allah. Orang munafik tidak percaya. Kenapa? Karena tidak ada imannya kepada Allah. Imannya hanya kata-katanya saja. Imannya hanyalah pengakuan-pengakuan saja. Tapi yang diimani di dalam dadanya hanyalah hawa nafsu setan dirinya sendiri. Pasti yang dibaca ayat-ayat surah-surah setan. Tidak percaya orang munafik, tidak percaya orang kafir ini bahwa sesungguhnya apapun yang digerakkan, yang difikirkan, yang dirasakan oleh manusia itu sebenarnya ayat-ayat atau surah-surahnya Allah. Bagi orang-orang yang bertakwa, enjoy saja. Wong nonton Allah, baca surat-suratnya Allah. Bagi orang-orang yang beriman. Tapi bagi orang yang munafik, bagi orang yang ingkar kepada Tuhannya, bagi orang yang kafir kepada Tuhannya, tidak akan percaya bila dirinya digerakkan Tuhan. Kata orang munafik, kata orang kafirin, aku bisa hidup sendiri kok, bisa gerak sendiri, bisa kerja, bisa menjadi penjabat, bisa menjadi pengusaha, dan bisa menjadi apapun karena diriku. Tak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Orang munafik tak akan percaya bila dirinya sudah ditakdirkan Tuhan begitu. Pasti orang munafik, orang kafirin selalu mengomentari takdir-takdir Tuhan. Maknanya tidak akan pernah bisa membaca surah-surah Tuhan dan yang mengingkarinya. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah terbaiat hatinya, sudah kembali kepada Tuhannya, maka surah ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Orang-orang yang sudah tahu bahwa hidup ini Allah, badan ini milik Allah, hatinya akan gembira, enjoy saja. Kenapa? Wong Allah semua yang berlaku. Ngapain aku sibuk-sibuk mikirin, memusingkan apa yang diperankan Allah kepadaku? Enjoy saja bagi orang-orang yang sudah bertakwa. Innal awliya'a la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Para kekasih-kekasih Allah itu tiada rasa takut di dalam dadanya dan tiada bersedih hatinya. Kenapa? Karena ia sudah gembira dengan Tuhannya. Gembira dengan keputusan-keputusan Tuhannya. Diposisikan miskin, gembira. Diposisikan miskin kata orang loh ya. Kelihatannya miskin bagi orang yang melihat. Tapi bagi dirinya orang yang dianggap miskin. Para kekasih Allah itu tidak merasa miskin. Bahkan kekasih Allah ini menganggap orang-orang kaya itulah yang miskin. Bukan orang yang miskin. Orang-orang yang kaya raya itulah bila tidak bertakwa, bila masih kafirin hatinya kepada Tuhannya, yaitulah orang termiskin di dunia. Kelihatannya usahanya besar, banyak dagangannya dan sebagainya, kelihatannya orang cukup, orang kaya raya, tidak pernah susah kelihatannya, tapi sejatinya ia dibakar oleh harta-hartanya itu. Bahkan ditakut-takuti oleh hartanya itu, takut rugi, takut berkurang hartanya, takut dirampas orang hartanya, takut mati dan sebagainya, serba takut orang-orang yang munafik kepada Tuhannya. Jadi ayat-ayat yang ada pada diri manusia itulah ayat-ayat setan. Jadi bila manusia belum mengenal Tuhannya, baca ayat apapun pasti tambah menyesatkan manusia dari jalan Tuhannya. Bila manusianya masih jadi hantu. Bila manusianya merasa seperti saya ini, contoh saya mengaji ayat-ayatnya Allah. Bila nyata di dalam diriku masih wujud Abdul Halimnya, ya tambah sesat saya baca ini. Pasti aku memahami secara syariatnya. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir. Tidak ada damainya hatinya, perang terus sampai mati. Maka dari itu ayat-ayat atau surah-surah itu bila manusianya belum kembali kepada Tuhannya, maka surah-surah itu hanya menyesatkan hati manusianya. Akan tetapi bila manusia sudah terbaiat hatinya, sudah kembali kepada Tuhannya, maka ayat apapun akan menggembirakannya. Ayat apapun akan membuat dirinya tenang-tenang wae. Ayat apapun membuat diri manusianya akan berbahagia. Kenapa? Yang ada hanya Allah. Pasti yang tersurat, yang tersirat, ya ayat-ayat Allah jua. Kita lanjutkan ayat yang ke-125. Surat Yunus. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Inilah buktinya bahwa bila manusia belum terbaiat hatinya kembali kepada Tuhannya, baca ayat apapun pasti menambah kekafirannya. Kenapa? Karena bukan Allah yang dipertuhankan. Contoh saya sendiri, ketika diriku masih merasa diriku yang ada, pasti aku bisa begini, aku tambah kafir. Bisa ngaji, bisa berdakwah, membuat diriku tambah kekafirannya. Apa buktinya? Aku merasa bangga, aku merasa besar, aku merasa pintar. Inilah yang menambah manusia tambah jauh
dari Tuhannya, tambah kafir dari Tuhannya. Kenapa? Karena ada hati yang sakit, ada penyakit hati. Apa penyakit hati itu? Ya ketika diri manusiamu masih wujud di hatimu, yaitulah penyakitmu, penyakit hatimu. Maka kita akan menambah kekafiran saja. Dan itulah yang dikatakan akan mati dalam keadaan kafir. Apa maknanya? Wong sudah kafir kok takut kafir. Makna mati di sisi Allah ini bukan matinya badan. Kalau bagi manusia kan matinya badan. Kalau ada orang kafir, wah mati kafir. Wah ada orang Islam, wah mati selamat. Kalau ada orang agama lain, wah mati kafir. Yang dikatakan mati kafir kata Allah, maksud Allah, kepahaman Allah, menurut Allah itu ketika manusianya keras hatinya. Sehingga melebihi kerasnya batu. Keras apa? Keras tidak menyembah Allah di dalam dadanya, tapi menyembah dirinya sendiri. Buktinya apa? Buktinya yang wujud di dalam hati kita siapa? Hayu. Itu buktinya. Kalau yang wujud hanya Allah, berarti manusianya, penyakitnya harus diobati, harus terbaiat hatinya. Agar apa? Agar tidak mati kafir. Agar mati husnul khotimah. Dudukku husnul khotimah. Kenapa? Lillah. Berdiriku husnul khotimah. Kenapa? Lillah. Bekerjaku husnul khotimah. Kenapa? Lillah. Kenapa? Segalanya hanya Allah. Itulah mati husnul khotimah. Tapi yang dimaksud mati kafir itu ketika manusianya bilang, ini aku, ini kerjaku. Aku yang bisa bekerja, aku yang bisa naik motor, aku yang bisa berjalan, aku yang bisa sholat, aku yang bisa ibadah, aku yang bisa zikiran, aku yang bisa baca Quran. Inilah yang dimaksud mati kafir. Kenapa? Endingnya, pulangnya linafsi. Semua pergerakan, semua apa yang dilakukan pulang kepada hawa nafsunya sendiri. Inilah yang dimaksud mati kafir. Bukan mati-mati yang sudah mati itu. Itu kan kepahaman manusia. Tapi kepahaman Allah itu mati kafir itu apa? Buktinya. Dan ada pun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati di dalam keadaan kafir. Yang dimaksud kafir atau mati dalam keadaan kafir itu bila hatinya yang wujud masih manusianya. Itulah penyakit hati itu. Kita lanjutkan ayat yang ke-126 surat Yunus. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna walahum yadhakkarun. Yang artinya, dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat, tidak pula mengambil pelajaran. Jadi orang-orang kafir ini bandel, tebal hatinya, diuji oleh Allah, tidak dibuat sebagai pelajaran, tapi malah manusianya
merasa dirinya yang bisa menyelesaikan ujian-ujian itu. Kalau bukan aku, kalau bukan aku, kenapa? Karena tidak mengambil pelajaran. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, semua ayat-ayat Allah, surah-surah Allah yang terpandang bagi diri manusianya, maka itulah yang dimaksud pelajaran. Pelajaran dari Allah, wahyu-wahyu ilahi. Siapa bilang wahyu-wahyu itu hanya untuk orang-orang terdahulu, para nabi dan rasul yang terdahulu? Kita semua umat manusia ini para rasul-rasulnya Allah. Ya, wahyu-wahyunya Allah berhak diberikan bagi orang-orang yang sudah terbaiat hatinya dari diri manusianya. Yang ada hanya wahyu-wahyu ilahi. Surah-surah Allah, ayat-ayat Allah. Maka dari itu hatinya selalu gembira. Tidak bersedih hatinya. Sedih mungkin aja sebentar, lalu gembira lagi. Kenapa? Karena sudah tahu yang mendatangkan semua keadaan ini hanyalah Sang Pencipta yang menggelar manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti-bukti bahwa bila manusia belum kembali kepada Tuhannya, maka apapun yang dilihat, apapun yang didengar, apapun yang dipikirkan, apapun yang dirasa-rasakan, maka hanyalah menambah kekafiran manusia itu sendiri. Bila manusianya jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua dipahamkan oleh Allah dengan kajian yang mungkin hanya sebentar ini. Yang penting ada manfaatnya. Kita jadikan jalan penerang hati kita menuju Allah. Obatnya hati agar kita tidak berpenyakitan hati kita. Dengan penyakit apa? Bukan penyakit yang dohir, penyakit yang batin. Apa itu penyakit yang batin? Yaitu la tusyrik billah. Jangan sekali-kali mensekutukan Allah. Bila kita masih mensekutukan Allah, tandanya qalbun kafirin baitun nas. Hatinya orang-orang kafir bila di dalam hatinya masih wujud manusia. Itulah tanda kafir di sisi Allah. Yang tahu hanyalah diri kita sendiri. Dan kita tak bisa menilai orang lain. Bagaimana mungkin kita bisa menilai orang lain? Wong dirinya sendiri saja tak pernah dinilai. Sedangkan orang-orang yang selamat di jalan yang lurus adalah qalbun mukminin baitullah, orang-orang mukmin hatinya yang ada hanya Allah. Itulah orang-orang yang selamat. Itulah orang-orang yang mati husnul khotimah. Jadi untuk menuju Allah, jadi untuk mati husnul khotimah itu berani tidak kita mati dulu. Kalau kita tidak berani mati lewat pintu baiat, maka selamanya kita mati su'ul khotimah. Kenapa? Karena manusianya tidak merelakan, tidak meridhokan bahwa hidup dan badan ini milik Allah. Manusia masih merasa berkuasa atas hidup dan badan. Itulah tanda bahwa diri kita, saya, dan kita semua masih kafir di sisi Allah. Meskipun saya orang Islam, tapi bagi Allah saya masih kafir, belum Islam. Kenapa? Karena belum menyerahkan diri saya kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah serahkan dirimu. Bukan agama Islam. Islam itu kan hanya kata-kata Islam, kalimat Islam. Maknanya agama di sisi Allah, ya pasrahkan hidupmu, badanmu, segala apa yang kau aku sebagai milikmu. Semuanya itu milik
Allah. Itulah yang dimaksud Islam di sisi Allah. Ketika hatinya sudah tak ada penyakit hati lagi. Ketika hatinya sudah tak ada diri manusianya lagi. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas manusia. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia-rahasia Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dolimin taf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bil zalimin wa awrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.